Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Santosa. Saya GP Angkatan 7 DKI Jakarta dari SMA Negeri 88 Jakarta. Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan melakukan wawancara praobservasi dan saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Asri Normanti, Guru Sosiologi SMA Negeri 88 Jakarta. Selamat siang Bu Asri. Bagaimana kabarnya Bu Asri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga, sehat selalu sehingga dapat mencerdaskan anak bangsa selalu. Baik Bu Asri, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi atau prasupervisi yang akan dilakukan saat ini. Untuk pertemuan selanjutnya adalah untuk mengobservasi pembelajaran Ibu Asri atau mensupervisi di kelas oleh saya di pembelajarannya Bu Asri. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran dari yang Ibu Asri lakukan. Jadi bukan untuk menghakimi metode dan seterusnya Bu Asri. Kemudian tujuan untuk wawancara praobservasi adalah untuk mengetahui kesiapan dan kepercayaan diri Ibu, sehingga kalau lebih siap, lebih percaya diri, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih menyenangkan buat anak-anak dan lebih berhasil lagi mudah-mudahan. Itu ya Bu Asri ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui kesiapan Ibu Asri. Baik Bu Asri, untuk rancangan pembelajaran nanti itu tujuannya apa ya Bu Asri dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Tujuan pembelajaran saya tulis ini adalah peserta didik dapat menjelaskan upaya integrasi dan reintegrasi sosial melalui pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran project based learning. Jadi integrasi dan reintegrasi dengan model PJBL dengan model saintifik ya, pendekatan saintifik dengan modelnya diskusi dan tutor sebaya. Baik Bu Asri, dari rancangan yang Ibu buat itu, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran itu seperti apa? Oke, di sini ada area pengembangan yang mau saya capai, yaitu ada dua. Yang pertama kemampuan pengetahuan, yang kedua kemampuan keterampilan. Untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, peserta didik menggali informasi melalui diskusi kelompok. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, peserta didik membuat produk melalui sesuai dengan gaya belajar. Jadi karya pengembangan yang akan dicapai Bu Asri di KPM nanti adalah keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan ya. Pengetahuan dengan diskusi kelompok maupun tutor sebaya teman. Yang keterampilan adalah membuat produk sesuai dengan gaya mereka masing-masing, gaya belajar mereka. Bagus Bu Asri, mudah-mudahan nanti bisa terjalan dengan baik. Nah, saya juga dalam rancangan pembelajaran Ibu pengen mengetahui nih bagaimana rancangan di kelas nanti. Misalkan strateginya seperti apa, kemudian model pembelajarannya apa, metodenya apa, terus media apa yang Ibu pakai untuk tujuan pembelajaran integrasi dan reintegrasi tadi. Oke, baik Bapak. Untuk strategi yang diterapkan itu adalah berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional, mana melalui model pembelajaran project based learning dengan pendekatan tentunya scientific learning dengan metode diskusi tutor sebaya. Lalu medianya yaitu LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang diberikan kepada mereka. Baik Bu Asri, berarti tadi strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional itu ya. Kemudian modelnya pendekatannya saintifik, model pembelajarannya PBJL, kemudian metodenya adalah tanya jawab dan diskusi kelompok maupun diskusi tutor sebaya. Sedangkan media pembelajaran yang dipakai adalah LKPD. Nah, dari LKPD itu kira-kira pembelajaran berarti anak-anak setelah diskusi kelompok itu tampilannya menghasilkan produk yang seperti maksudkan ya. Samping kemudian mereka juga berdiskusi mengenai mengerjakan LKPD dan baik. Baik, makasih Bu Asri. Mudah-mudahan tadi dari tujuan, dari area pengembangan, dari strategi yang Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang mudah-mudahan berjalan lancar, sehingga sekali lagi dari strategi maupun yang Ibu rencanakan tadi semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang terbaik buat siswa, sehingga bisa menggali potensi anak. Oh ya Bu Asri, untuk pertemuannya itu hari apa Ibu Asri ya?
Untuk pertemuannya di pekan depan hari Senin di jam pelajaran ketiga dan keempat. Baik, insya Allah nanti saya siapkan untuk hari Senin di jam ketiga dan 4 ya Bu Asri ya. Kita insya Allah bisa berjumpa kembali untuk saya bisa mengobservasi atau mensupervisi dari pembelajaran itu. Sekali lagi mudah-mudahan pembelajaran berjalan baik, lancar, dan sekali lagi menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Terima kasih Bu Asri ya. Terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan sekali lagi sukses buat Ibu dan kita semuanya. Terima kasih. Demikian wawancara observasi saya dengan Ibu Asri Nurmati, guru sosiologi SMA Negeri 88 Jakarta, yang insya Allah nanti akan pada hari Senin jam ketiga dan 4 akan saya observasi, sehingga mudah-mudahan dan pembelajaran Bu Asri dapat mempelajari pembelajaran yang menyenangkan buat siswa dan berpihak pada murid, sehingga bisa mengembangkan potensi anak-anak didik kita semua. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kita pada hari ini melakukan pertemuan kembali sosiologi di mana terkait dengan integrasi sosial. Syukur alhamdulillah hadir semuanya. Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai kita cek dulu kerapian pakaiannya sudah rapi semuanya. Coba lihat jilbabnya, apakah ada rambut yang terlihat? Yang laki-laki melihatnya kembali. Lalu lihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak? Sudah akan memeriksa kehadiran kalian. Faisal Reza, Adisa Putri, Aditya Edi, Ahmad Al-Fatir, Aibu Fitriyadini, Al-Falah Syahraja, Al-Kiram Syabira. Kami Bu, kita doakan ya semoga kita sehat. Amin. Alia Fadila, Angguna Hayu, Anissa Antonino, Anissa Puliana Putina, Aulia Ahmad, Bella Elvina, Coba kedua, Devi ya, Duyani, Yasuti Ulang, Eva Aulia, Fadil Rizky, Bashir, Eva Rido. Kita sudah hadir, semoga teman-teman yang hari ini dalam kondisi kurang sehat, semoga disehatkan kembali sehingga bisa berkumpul, dan teman-teman yang saat ini dispen semoga bisa hadir kembali bersama kita. Kemarin belajar apa sih sebelumnya? Integrasi sosial. Integrasi sosial. Sebelumnya Ibu udah kasih ya berbagai sumber ke kalian. Kalian tinggal membacanya, lalu kalian menggali informasi sehingga kalian bisa menentukan tema apa saja yang mau kalian ambil dalam proyek hari ini. Ya, kemarin sudah ditentukan tema-temanya oleh kalian dan kalian sudah memilihnya temanya apa saja berdasarkan gaya belajar kalian. Kemarin gaya belajar apa aja? Kinestetik, lalu apa lagi? Audio, lalu visual. Jadi itu sudah ditentukan semuanya dengan tentukan kelompok melalui gaya belajar kalian semuanya, ya. Oke, mau tanya kira-kira gambaran apa sih yang bisa kalian ambil selama kalian proses belajar proyek tentang manfaat integrasi sosial? Oke, silakan kalian menulis di buku tulis kalian masing-masing. Ibu kasih waktu kalian kurang lebih 3 menit, hanya 1 kalimat aja cukup, ya. Manfaat integrasi.
Oke, sudah selesai. Silakan kalian letakkan pulpennya. Kita satu aja. Siapa yang mau menyampaikan pendapat kalian tentang manfaat integrasi sosial? Yuk, satu orang. Silakan Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat menjadi suatu kesatuan dan saling memahami, menerima, dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi integrasi sosial itu suatu proses di mana unsur-unsur yang berbeda itu akan menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aditya. Itu adalah manfaat integrasi menurut Aditya. Mungkin hampir sama dengan kita semua yang sudah pernah kita pelajari gitu ya. Bahwa ternyata integrasi itu sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Untuk pada akhirnya adalah mengurangi perbedaan dan saling menghargai perbedaan. Ya, oke, baik. Terima kasih Aditya sudah mewakili dari teman-teman semuanya, siswa semuanya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan menyajikan materi gitu ya dari kelompok diskusi yang dimana kita bisa sharing gitu ya. Manfaatnya adalah kita bisa saling sharing apa sih topik yang dibahas oleh kelompok, apa sih topik yang dipilih oleh kelompok terkait dengan integrasi sosial sesuai dengan proyeknya masing-masing dengan produknya ataupun produk yang berbeda-beda gitu ya. Yang sebelumnya dengan diferensiasi tema yang sudah kalian pilih, lalu kalian membuat dalam pelaksanaannya kalian berdiferensiasi dalam prosesnya setiap dan anggota kalian memiliki tugas masing-masing hingga membuat produk juga yang berbeda dari setiap kelompoknya. Kalau yang kemarin apa saja produknya? Produknya apa? Video sosiodrama gitu ya. Sosiodrama berarti bermain peran gitu ya, dimana ini bagian dari implementasi dari gaya belajar kinestetik gitu ya. Lalu yang kedua apa? Infografis atau digital rutin gitu ya, dimana ini implementasi dari gaya belajar visual. Dan juga yang lain adalah PowerPoint gitu ya, dimana ini bagian dari audio visual, nanti akan ditampilkan oleh kelompok dengan berbagai gaya belajarnya masing-masing gitu ya. Oke, tujuannya untuk hari ini adalah bagaimana kita semua gitu ya, khususnya kalian peserta didik dapat menjelaskan tentang integrasi sosial dan juga reintegrasi sosial, dan kalian juga bisa mengidentifikasi upaya kepada kalian bahwa ada kelompoknya gitu ya. Ada berapa kelompok? 6 kelompok. 6 kelompok dengan berbagai materi atau topik pembahasan gitu ya. Dalam satu kelompok ada berapa orang? Ada 6 juga gitu ya. 6 kelompok dengan beranggotakan 6 orang gitu ya. Oke, mekanismenya tadi sudah Ibu kasih gambaran bahwa nanti akan ada menyajikan presentasi. Tapi sebelum presentasi kalian akan bertemu dengan kelompok kalian terlebih dahulu untuk memfinalisasikan draft project kalian gitu ya. Artinya Ibu akan mengecek kalian kemajuan project kalian bagaimana. Nanti kalau ada masukan silakan masukan dari Ibu ya tentunya ya. Nanti kalian bisa diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, sampai sini paham? Oke, sebelum memulai Ibu akan mengadakan ice breaking gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita pernah ice breaking penguin dance gitu ya. Kalau sekarang Ibu mau ice breaking sambung kata gitu ya. Pernah dengar gak lagu makan apa, makan apa, makan apa sekarang? Pernah dengar gak lagu itu? Ya, boleh ya, misalnya Ibu kasih contoh ya. Nanti kalian satu persatu akan saling menyambung gitu ya. Ibu akan contohkan makan apa, makan apa, makan apa sekarang. Sekarang makan roti, makan roti sekarang. Roti apa, roti apa, roti apa sekarang. Sekarang roti apa? Roti buaya. Roti buaya, roti buaya sekarang. Gitu ya, bisa ya. Pokoknya kalian kalimat sesuai kalian. Tapi ingat, cluenya adalah kata terakhir. Kalau Ibu tunjuk siapa yang Ibu tunjuk, kalian harus bisa gitu ya. Nanti kalian akan menunjuk teman kalian lagi gitu ya. Jadi kita random, bisa? Ya, jadi Ibu akan menunjuk kalian, siap-siap, konsentrasi. Makan apa sekarang cuma Makan nasi, makan nasi, makan nasi sekarang. Sekarang makan nasi,
Goreng apa sekarang? Adit. Goreng ayam. Goreng ayam sekarang. Abdal. Goreng apa nih Abdal? Ayam apa? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mulai diskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan kalian berteman gitu ya. Berteman jadi berkumpul dengan teman kelompok kalian. Di sini untuk gaya belajar kinestetik gitu ya, berarti kelompok 1 dengan kelompok 1 ya. 1 dengan kelompok 6 ya. Ini kelompok 1, di sini kelompok 6 gaya belajar kinestetik. Silakan. Lalu di sini gaya belajar visual gitu ya. Di sini gaya belajar visual. Kelompok silakan. Berkumpul. Kinestetik, visual, audio. Di sini kan. Kinestetik 1 dan 6 ya. 1 dan 6 di sini 1 dan 6. 1 dan 6. 1 dan 6 di depan dan di belakang. 6 ya. 3 di mana? Lalu visual di sini 3, di sini 4. Ini visual 3 dan 4. Visual. Audio sama kelompok audio. Oke, sudah. Kelompok 6 di sana ada. Kelompok 6. Kelompok 6. Udah kelompok disuka aja. Di sini audio, di sini audio. Kelompok 2 yang belum siapa? Ya. Ya. Udah semuanya? Oke, di sini boleh? Oke. Silakan dilakukan. Udah. Ini kelompok 1 udah. Iya. Ya. Audionya pakai audio ini audio habis audio suaranya pakai itu speaker bisa dari LCD bisa atau dari ini juga boleh diinserkan ya kelompok 1 tadi buletin kan lihat ya ini tentang kegiatan masyarakat setempat ini wilayah teman-teman semuanya ya anggota ya oke Daerah di rumah sudah pergi. dengan platnya kemarin tambahan evaluasinya apa? Sudah? Ini dalam nanti dikuatkan ya, di sini kontennya ya. Berarti mulai dari sini ya, yang kelompok 6 ya. Udah, persiapkan dulu aja. Nah ini yang jelasin berhasil menggunakan sehingga dampaknya apa? Nah ya, dengan G20 Indonesia berhasil Indonesia berhasil menerapkan kebijakan sehingga akhirnya bisa mewujudkan perdamaian ataupun mewujudkan perdamaian antar negara G20. Dari mana? Tapi kalau gitu share aja ke temennya yang nggak boleh ya, langsung aja share dulu banyak sekarang ya. Dari kita doang. Oke ya. Anak satu. Saatnya jam keempat dimulai.
dan kelompok 6, lalu kelompok visual, kelompok 3 dan 4, kelompok audio visual, kelompok 2 dan 5, ya. Langsung aja gitu ya, soal ini ya. Jadi nanti kalian kalau persiapkan kelompoknya sudah ditentukan. Kalau kalian masih bingung sama kelompoknya, silakan kalian dilihat di LKPD di Google Classroom atau WhatsApp grupnya di udah kasih ya, bagian LKPD. Oke, kita beri ke tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam bentuk video sederhana dengan tema kita sebagai makhluk sosial. Selamat menikmati. Cerita ini mengkaji masalah atau permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, seperti adanya kriminalitas. Cerita ini juga dilatar belakangi oleh adanya perbedaan ras dan suku, serta adanya perpecahan antar kelompok maupun antar individu, dan pada akhirnya terjadi integrasi di lingkungan tersebut. Dampak dari kasus ini yaitu masyarakat bisa lebih menghargai perbedaan yang ada, sehingga bisa disimpulkan integrasi merupakan proses penyatuan masyarakat sehingga membentuk kesatuan yang serasi. Integrasi sosial yang kami munculkan dalam proyek ini termasuk dalam bentuk integrasi normatif, serta penyelesaian dari konflik kasus ini menggunakan penyelesaian mediasi. Kita sebagai makhluk sosial memiliki peran untuk menciptakan hubungan harmonis di masyarakat. Maka dari itu pentingnya untuk saling memaafkan.
Dia dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa video drama tersebut termasuk ke dalam integrasi normatif? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab, video ini termasuk dalam integrasi normatif karena integrasi yang bukan ada norma-norma yang mempersatukan perbedaan yang berupa prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membaca dari kelompok kami kami ingin mempresentasikan integrasi sosial kelompok kami lingkungan. Enjoy. Latar belakang dari kelompok. Setelah adanya penyelesaian yang berupa mediasi, mereka sadar bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga mereka saling memaafkan satu sama lain. Lalu terjadinya integrasi sosial. Di suatu hari, ada seorang pelajar sekolah yang sedang berkumpul. Dimulai di malam hari, di mana Mahira mengajak Sekar dan Raisya untuk sholat tarawih. Sedangkan Kena mengajak Zulfan untuk sholat tarawih juga dan mengajak Raka. Assalamualaikum, Zulfan. Salam Ken. Ngapain? Apa Ken? Ini sebentar goyang. Masih Ken? Baik cepetan. Iya, saya sedang makan beberapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gimana kalau kita share aja? Warga mau nggak gue ikut pas ngapain sih? Udah ayo, udah mau harus ambil dulu, udah geser ya. Ini nggak punya cara. Setelah semua sampai di masjid, mereka pun semua berwudu. Siapa ini? Kalau alhamdulillah progres. Tadi katanya Mereka semua berkumpul. Dwi dan teman-temannya yaitu
mediasi, kan mau akhir Ramadan ya, gimana pun kita kalian juga. Boleh. Apa tuh? Gimana tuh kalau boleh tahu? Lalu kita akan ruang ngaji gimana? Oke, kamu juga pada jam-jam ya. Berarti kita mau lagi pasar ya, kita tahu dulu. Setelah semua sudah sampai di rumah, lalu Kena memberitahukan tentang bukber yang tadi sudah direncanakan karena Rangga, Hepa, dan Diri tidak datang ke rumah. Lalu Kena memberitahu mereka akan ada buka bersama. Nanti Dan akhirnya mereka setuju. Keesokan harinya acara yang dinanti belum tiba. Semua teman-teman berdatangan menuju halaman depan rumah. Saat mau mendekati azan maghrib, mereka semua berkumpul untuk buka bersama sambil berbincang-bincang. Dan mereka ngapain bukannya ini juga dari siang. Iya, sih lu. Karena punya kalau yang meninggal. Dia sudah bingung mimpinya. Setelah semua teman-teman tahu mereka berdiri dan melainkan mereka berdua sambil Kamu bersyukur. Kalau bapak pada kausan, kita udah buka siang. Enak kan nanti. Udah, kenapa ibu dulu? Kita makan udah buka puasa dulu. akhirnya mereka berdua tenang dan melanjutkan makan. Setelah acara selesai, mereka semua berkumpul ke masjid untuk sholat isya yang diimamkan oleh Abid. Kejadian yang tadi juga pun terjadi. Kayak anak 88 ya? Siapa sih? Tuh, si Rangga. Di belakang persis.
Setelah menyelesaikan permasalahan tentang perang sarung, muncul suara perdebatan di barisan sang perempuan. Berarti itu akan gadis Mau pulang sholat isya, mereka semua pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Tuh kan, sampai alhamdulillah. Setelah sholat Idul Fitri, ada ceramah dari Ustaz Aska. Tidak pasti merasakan hal-hal yang atau maka dari itu kita masih ini bagaimana mati. Jadi ayo marilah kita semua agar kita bisa mengevaluasi baik kedepannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ivan, maafin gue ya. Udah pulang dulu. Iya bro. Podcast kita nggak boleh berusaha tapi dari tidak ada. Ya udah semuanya juga ya. Itu bahan bapak. Maafin dulu. Jangan. Dalam menjalankan ibadah puasa dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang ingin kita katakan. Saya wakil dari kelompok 2. Mengapa video drama tersebut? Apa? Video ini mengandung integrasi sosial, di manakah letak integrasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Fatih. Sebelumnya saya menjelaskan integrasi itu apa sih? Integrasi itu adalah pembauran yang hingga menuju kesatuan. Jadi itu dari yang menuju pada video tersebut tuh kan ada tuh halal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Santoso dan Ibu Presti dan guru sosiologi kita. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang majalah yang bertemakan tentang kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dwi Adini selaku Ketua Tutor Sosiologi dan teman saya. Saya Paula Marami. Saya Bima Isamiza. Tapi di lingkungan tempat latar belakang waktu itu adalah untuk mencegah warga yang semakin tidak peduli akan lingkungannya. Dibutuhkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyadari para warga akan pentingnya kebersihan di lingkungan sekitar dan relasi yang baik antar warga sebagai wujud keprihatinan kami akan masalah tersebut. Tujuan dari kerja bakti ialah untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan pribadi. Jawabnya juga menjadi suatu perwujudan nilai gotong royong dari ideologi Indonesia yakni Pancasila.
Tidak hanya lingkungan yang menjadi perawat relasi antar individu dengan individual lainnya pun akan semakin terjaga. Kerja bakti juga dilakukan agar untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dalam pelaksanaan semiotik. Biasanya dilakukan dengan organisasi. Tujuannya sebagai sarana para warga berkumpul, sekaligus sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan, musibah ataupun bencana alam. Lalu menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing-masing. Tentunya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dampaknya mampu memberikan dampak positif yang besar bagi terhadap keamanan di masing-masing desa. Karena dengan demikian dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan apabila kita warga menjadi desa, menjaga desa secara bersamaan. Dengan diaktifkannya Siskamling, selain akan memberikan rasa aman yang lebih kepada masyarakat, terwujudnya Siskamling ini terjadi dari menjaga lingkungan masyarakat, sehingga mencegah terjadinya kejahatan dan kecelakaan dengan cara penjagaan atau peradaan, dan dapat terjadi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Kesimpulannya, kerja bakti merupakan kegiatan saling membantu dan rasa bertanggung jawab atas keadaan atau fitnah demi kenyamanan bersama dalam kehidupan bersama mereka, sehingga tercipta ikatan sosial yang terjadi akibat rasa bersama ini. Manusia membutuhkan bantuan dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri, sehingga dapat meningkatkan rasa solidaritas. Kesimpulan dari Roda Siskamling itu, Roda Siskamling merupakan kegiatan atau aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Penjagaan keamanan tempat tingkat desa adalah tanggung jawab dari masyarakat. Keamanan lingkungan atau Siskamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun selain itu, Roda Siskamling ini memberi perlindungan dan menangkal bentuk ancaman dan gangguan. Dari dua contoh kegiatan masyarakat setempat ini termasuk dalam bentuk investasi normatif, karena kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kegiatan pertama. Oke, jadi menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kegiatan ronda malam? Dengan adanya ronda ini dapat menjaga keamanan lingkungan, mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia, menjaga persatuan dan kesatuan. Maka ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan kepada teman-teman Bu Presti, Pak Santos, dan Bu Asri. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadir. Nama saya Fauzan aja. Nama saya Dedi Subagja. Dengan bertema Festival Adat Budaya Nusantara 2. Terus Festival Adat Nusantara 2 itu dihadiri oleh raja-raja, terus pangeran, sultan, dan tokoh-tokoh adat dari 264 kerajaan. Menampilkan tarian tradisional. Terus beli kostum di Pasar Baru untuk penampilan dari adat Nusantara 2 yang ada di Borobudur, Jawa Tengah. Ini sebagian, nanti ada videonya. Latar belakangnya itu Festival Adat Budaya Nusantara 2 adalah festival yang dihadiri oleh para raja dari 264. Belakangnya, mengapa Festival Adat Nusantara 2 berdiri lokasi Borobudur dan waktu deklarasi memilih Borobudur?
Borobudur dipilih sebagai lokasi festival karena mata pertama kali dideklarasikan di Kongres Candi tersebut. Kenapa waktu deklarasi Matra memilih Borobudur? Karena ini sebuah program kita. Matra tidak suka membuat acara-acara yang sifatnya adat yang sakral itu di hotel. Kami selalu berusaha atau mengadakannya di sebuah tempat peninggalan sejarah. Tujuan Festival Adat Nusantara 2 yang pertama itu untuk silaturahmi, karena memang di festival ini kami bisa berkumpul dan saling tukar pikiran. Dua, melestarikan adat dan budaya, mencegah konflik dan terjadinya dan menjaga budaya. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat lokal dan internasional. Kesimpulan Festival Adat Budaya Nusantara 2. Festival Adat Budaya Nusantara 2 diikuti oleh raja, sultan, ratu, pangeran, dan tokoh-tokoh adat dari 264 utusan kerajaan. Juga lembaga adat dan suku seluruh Nusantara yang tergabung dalam masyarakat adat Nusantara atau Matra, serta perwakilan kerajaan dari mancanegara berkumpul sekaligus mendeklarasikan ketahanan adat budaya nasional supaya para raja dan ketua lembaga bisa kompak, sehingga jika ada hal-hal yang membuat kesulitan atau membahayakan negara, kami para raja akan bersikap menunjukkan kepedulian pada ketahanan adat dan budaya Nusantara. Festival Adat Budaya Nusantara termasuk ke dalam bentuk integrasi sosial, yaitu integrasi normatif. Mengapa termasuk integrasi normatif? Karena mempersatukan raja-raja, sultan, ratu, pangeran, dan tokoh-tokoh adat, menciptakan kehidupan yang harmonis dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
ingin mempertanyakan. Festival Adat Budaya Nusantara 2 kan dihadiri oleh pimpinan kerajaan dan mancanegara Asia. Sebutkan negara. Boleh dapat? Izin menjawab. Brunei Darussalam, terus Malaysia, Jepang. Jam kelima dimulai. Makasih ya. It's time to begin the fifth lesson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali presentasi dari teman-teman kelompok hasil karya dari teman-teman kelompok yang sudah menyajikan produk proyek kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, selanjutnya adalah Ibu sudah menyampaikan kepada kalian, sudah mengirim di WhatsApp group ataupun di Google Classroom tentang RKPD evaluasi, gitu ya. Dimana kalian di situ bisa berpendapat, gitu ya, untuk kelompok yang diskusi. Silakan kalian buka Google Classroom-nya atau RKPD evaluasi kelompok, silakan. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian atau masukan kepada kelompok, gitu ya. Silakan, sudah bisa dibuka. Oke. Silakan untuk kelompok ya. KPD evaluasi kelompok untuk kelompok. Silakan diisi kelompok lainnya. Apa saja masukannya untuk kelompok lainnya. Kecuali kelompok kalian ya, jangan diisi. Ya. Kelompok yang menyajikan aja ya. Tadi yang menyajikan sudah, perwakilan silakan diberikan evaluasinya, diberikan kelompok-kelompoknya. Kecuali kelompok yang sudah menyajikan. Hah? Pegang. Berikan aja ya, silakan diberikan masukan. Bagi teman-teman yang sudah presentasi, berarti memberikan masukan kepada kelompok presentasi yang lainnya. Ibu copot ya, Kena. Ya, sama. Udah coba bisa. Bisa nggak gabung dari ini ke situ tadi? Bisa. Ada konser. Iya. Jadi mewah ada mewah juga. Iya. Nanti nggak ada ini harus aku mau pakai kamu istirahat di Moras, tapi saya nggak tahu cara ngekatnya kemarin. Digabungin bisa. Kalau digabungin kan cuma dipindah-pindah aja. Jangan duduk yang gitu. Proyek kalian dikirim perwakilan ke Google Classroom. Judulnya kegiatan belajar berdiferensiasi. Jadi tema integrasi sosial ya. Sudah.
Udah, udah. Apa tugas tadi produknya? Untuk hal ini, untuk kegiatan intinya kita sudahi. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa saja tentang upaya integrasi sosial. Coba kalian lihat, kalian yang tadi sudah kalian pun kira-kira sudah sesuai atau belum sama yang kita udah pelajari. Oke, siapa yang mau menyimpulkan upaya integrasi sosial? Dan reintegrasi sosial dalam proyek kalian. Ada? Enggak ada. Dari program nomor 1. Upaya integrasi sosial dalam proyek kalian apa? Nomor 1. Upaya integrasi sosial dalam proyek kalian apa? Upaya integrasi jadi ada juga terima kasih. Tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kesimpulan diskusi ataupun hasil karya dari kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 6 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Kamu jajan apa? Dari dua kegiatan masyarakat ini, upayanya meningkatkan rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten, dan nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Terima kasih, dibungkus dulu dong. Kesimpulan dari drama sosial ini adalah Dan teman-teman, jadi kita tentu mengetahui bahwa integrasi sosial kita jadi mengetahui pemahaman nilai-nilai agama dan faktor penting dalam menjaga kepada puasa dan menjaga hubungan yang harmonis dan bersama. terima kasih dibungkus untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Untuk membudayakan sikap toleransi, saling memahami, menghargai perbedaan yang ada antara masyarakat dan memberikan toleransi untuk menjaga persatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Plus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita sudahi saja, tapi sebelum kita akhiri, kita ada kegiatan refleksi. Refleksi per individu, gitu ya. Kalian menuliskan di post-it yang ibu berikan, tolong dibuat hal baru apa yang kalian pelajari hari ini. Silakan, ya teman-temannya.
hal baru apa yang sudah. Jangan lupa dimasukkan ke dalam nilai-nilai apa sih yang sudah kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi bukan hanya formnya aja, tapi apa sih maknanya kita belajar integrasi sosial. Ya, maknanya apa sih kita belajar integrasi sosial, nilai apa yang sudah kita pelajari. Ya sudah, silakan ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Hal yang dipelajari, mengetahui lebih banyak tentang bentuk integrasi sosial yang ada, serta mengetahui faktor pendorong integrasi sosial. Dari pembelajaran integrasi, kita bisa menghargai perbedaan yang ada sehingga tidak timbul perpecahan antar masyarakat. Oke, terima kasih. Ibu kelas dulu dong, kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju, pilih salah satu. Kelompok 2, persiapan untuk kelompok 3 ya. Tidak hari ini. Yang pertama, mengenal budaya Indonesia. Kedua, mewujudkan integrasi sosial. Ketiga, kita dapat menghargai perbedaan mulai dari suku, agama, ras, dan asal golongan, dan bisa mewujudkan integrasi nasional. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Saya dapat menjadi lebih tahu lagi tentang integrasi sosial yang ada di masyarakat dan bisa lebih paham lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 siapa? Siapa? Kelompok 5. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah saya menjadi tahu tentang buletin digital, integrasi sosial, dan lain sebagainya, serta makna-makna dari setiap presentasi tiap-tiap kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 5, siapa? Hal baru yang saya dapatkan hari ini adalah saya mengetahui bahwa sikap toleransi dan menerima perbedaan dapat membuat lingkungan masyarakat menjadi tentram dan damai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan, Nak. Eva. Ada payung juga. Saya jadi mengetahui banyaknya macam-macam bentuk integrasi sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, ini semua adalah refleksi yang sudah kalian tuliskan satu persatu. Untuk refleksi lebih lengkapnya sudah Ibu bagikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp group kalian. Silakan kalian isi lalu kalian kirim, ditunggu sampai dengan kegiatan belajar selesai ini ya, ataupun sampai jam 12 siang ya. Oke, dari sini kalian sudah memahami kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari? Sudah ya, bahkan bukan hanya dari konsep materi integrasi sosial, tapi juga sampai memaknai integrasi sosial itu ternyata sangat bermanfaat dan berperan penting dalam kehidupan yang harmonis gitu ya. Itu aja, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan aktif kalian selama kegiatan belajar ini. Sebelum kita akhiri, coba dicek lagi kebersihannya, kelasnya, apakah ada sampah? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.